Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah PKD Sekolah Ibu Faida Nurlayla MPD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat yang begitu luar biasa, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Teh Davila, yang kedua ada Teh Hilma, yang ketiga saya sendiri, Rosi Nurmalasari. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Hilma. Kepada Teh Hilma dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, Teh, terima kasih. Pengertian evaluasi bimbingan konseling. Evaluasi adalah proses menentukan atau mempertimbangkan nilai atau jumlah sesuatu melalui penilaian yang dilakukan dengan seksama. Maka, tujuan dari dilakukannya evaluasi pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian program layanan bimbingan tersebut. Evaluasi program bimbingan adalah usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu program bimbingan. Kemudian, Aziza mengungkapkan bahwa penilaian program bimbingan konseling merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Don C. Lok Dinianti meninjau evaluasi program BK lebih sempit, yaitu pengumpulan informasi tentang kualitas dan membantu menentukan keputusan tentang program konseling yang akan dilakukan. Lanjut, Teh. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang ke-1 ada mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling ditujukan untuk yang pertama, meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan atau perlu diadakan perbaikan dan pengembangan. Lanjut, Teh. Fungsi evaluasi. Yang pertama, memberikan informasi atau data para pembuat keputusan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan jalan membandingkan atau membuktikan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Yang ketiga, menyetujui atau menolak pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan memberikan bukti tentang apa yang telah dicapai dan belum dicapai dalam pelaksanaan program. Sudah, Teh. Terima kasih kepada Teh Hilma yang telah menyampaikan materi. Untuk yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Davila. Kepada Teh Davila untuk dipersilakan menyampaikan materi. Kita harus ya. Selanjutnya, hambatan dalam mengevaluasi.
Yang pertama, konselor di sekolah tidak memiliki waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BK karena masih disibukkan dengan pengumpulan data dan kegiatan administrasi. Selanjutnya yang kedua, konselor sekolah memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi baik ditinjau dari segi jenjang maupun programnya, sehingga kemampuannya dalam mengevaluasi pelaksanaan BK sangat bervariasi termasuk dalam menyusun, membakukan, dan mengembangkan instrumen evaluasi. Selanjutnya yang ketiga, belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi pelaksanaan BK di sekolah yang valid, reliable, dan objektif. Dan yang keempat, belum diselenggarakannya penataran, pendidikan, atau pelatihan khusus yang berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan program BK pada umumnya, penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Selanjutnya. Selanjutnya, komponen bimbingan dan konseling. Dijelaskan bahwa program BK, maaf share screen-nya nggak ada. Bentar. Nah, udah. Selanjutnya komponen bimbingan dan konseling. Dijelaskan bahwa program BK mengandung 4 komponen layanan sebagai berikut, yaitu yang pertama layanan dasar. Layanan dasar adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai tanda kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dan menjalani kehidupannya. Selanjutnya yang kedua, layanan perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada klien agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga, layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu, menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan alih tangan kepada ahli lain adalah bantuan yang dapat dilakukan pelayanan responsif. Selanjutnya yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi Maaf, Teh, tadi ada gangguan. Selanjutnya, next slide, Teh. Selanjutnya, tugas bimbingan dan konseling dalam mengevaluasi. Konselor memiliki tugas utama dalam mengevaluasi program BK. Sesuai dengan syarat dan ketentuan Menpan nomor 84 per 1993, ada 5 tugas pokok konselor, yakni yang pertama menyusun program BK, yang kedua melaksanakan program BK, yang ketiga mengevaluasi program BK, yang keempat menganalisis hasil pelaksanaan BK, dan yang kelima melaksanakan tindak lanjut dalam program BK terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Soekardi 2008. Terima kasih kepada Teh Devila yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, yang akan menyampaikan materi yaitu saya sendiri.
Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain yaitu 1. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Yang kedua, keterlaksanaan program. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang dijumpai. Yang keempat, dampak pelayanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, respon peserta didik, personil, sekolah atau madrasah, orang tua, dan masyarakat terhadap pelayanan bimbingan. Yang keenam, perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan pelayanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas, perkembangan, dan hasil belajar, dan keberhasilan peserta didik setelah menamatkan sekolah baik pada studi lanjut maupun pada kehidupan di masyarakat. Evaluasi tingkat sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dibantu oleh pembimbing khusus dan personal sekolah lainnya. Di samping itu, evaluasi layanan bimbingan konseling dilakukan juga oleh pejabat yang berwenang atau pengawasan bimbingan dan konseling dari instansi yang lebih tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, kota atau kabupaten. Sumber informasi untuk keperluan evaluasi ini antara lain siswa, kepala sekolah, para wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, tokoh masyarakat, para pejabat, Kemdikbud, organisasi profesi bimbingan, sekolah lanjut, dan sebagainya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai cara dan alat seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket tes analisis hasil kerja siswa, dan sebagainya. Evaluasi perlu diprogramkan secara sistematis dan terpaku. Kegiatan evaluasi baik mengenai proses maupun hasil dianalisis untuk kemudian dijadikan dasar dalam tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan program layanan bimbingan. Dan dilakukan penilaian secara komprehensif, jelas, dan cermat. Maka diperoleh data atau informasi tentang proses dan hasil seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu evaluasi program bimbingan adalah upaya dalam meningkatkan mutu program bimbingan melalui penilaian efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri, dan membantu menentukan keputusan tentang program konseling yang akan dilakukan. Hasil evaluasi akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi program dan bimbingan melalui 4 fase, yakni yang pertama fase persiapan, yang kedua fase persiapan alat atau instrumen evaluasi, yang ketiga fase menganalisis hasil evaluasi, yang keempat fase penafsiran atau interpretasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Berdasarkan teori dan hasil penelitian, kurangnya pengetahuan menjadi alasan terkuat seorang konselor atau guru BK tidak melakukan evaluasi. Alhamdulillah, semua materi telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.